dengan kriteria kita. Antara kita pisahkan sesuai dengan umurnya, atau pisahkan sesuai dengan jenis kelaminnya, atau secara kemampuan ekonomi, kita bisa lihat dari pendapatan mereka per bulan dan lain-lainnya. Ya, jadi ini ilustrasi yang kedua juga. Jadi kalau kita melihat masyarakat, kalau sebelum kita segmenting, dia ini sangat beragam ya. Tapi kita lihat gambar sebelah kanan, setelah kita segmenting, kita melihat ada masyarakat yang berwarna biru, masyarakat berwarna ungu. Nah ya, seperti ini. Jadi kita memfilter atau memisahkan masyarakat sesuai dengan kategori yang mau kita tentukan. Ya, seperti ini. Kalau tadi masyarakat itu ada bulat dan kotak, kita pisahkan kotak-kotak, bulat-bulat gitu ya. Segmentasi itu dimulai dari tahun 1956 oleh seseorang yang namanya Smith ya, di dalam Journal of Marketing. Ada 3 alasan kenapa kita harus melakukan segmentasi. Ya, pertama, pertumbuhan melambat. Ya, banyak merek telah mature sehingga dibutuhkan perluasan untuk kategori baru. Ya, jadi produk-produk yang ada di pasaran sekarang itu adalah produk-produk yang memang sudah jadi sebuah produk ya yang dipasarkan di masyarakat itu ada yang namanya life cycle atau rotasi kehidupan ya, mulai dari bayi ya, bayi itu artinya produk ini baru muncul di pasaran, belum dikenal orang sama sekali, dia adalah produk yang baru ya, masih bayi. Nah, bayi ini kan dia akan naik ke menjadi anak-anak ya. Nah, di tahap anak-anak ini adalah produk sedang kita pasarkan, kita promosikan bagaimana caranya agar orang-orang mengenal ya, orang-orang mengenal apa sih merek kita ini, produk kita ini apa gitu ya. Nah, setelah produk kita dikenal akan tahu termasuk ke masa mature ya. Mature itu artinya sudah dewasa. Dewasa artinya produk kita sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat, orang-orang tahu produk kita dan eh, effort marketing kita sudah nggak perlu sebesar waktu masih anak-anak karena produk kita sudah dikenal. Jadi kita tinggal maintain saja agar produk kita tetap ada di top mind dari masyarakat. Ya, nah tapi yang namanya life cycle setelah dia mature pasti ada saatnya di mana dia meninggal. Ya, semua makhluk hidup pasti meninggal. Nah, pasti akan ada saatnya di mana sebuah produk kalau tidak di-maintain dengan baik, produk tersebut akan menurun sampai produk tersebut dilupakan. Ya, kalau misalnya seperti merek Aqua, merek KFC, McDonald, itu mereka sudah di tahap mature dan mereka dengan baik memaintain produknya. Sehingga sampai sekarang mereka belum masuk ke tahap yang eh, meninggal gitu ya. Tapi banyak produk-produk ya yang dia sudah tahap mature, dia sudah dikenal, tapi karena tidak di-maintain dengan baik, maka dia produknya hilang. Bahkan ada beberapa produk yang belum mencapai tahap mature, tapi dia sudah menghilang karena tidak bisa bertahan. Nah, zaman sekarang banyak sekali produk-produk yang sudah di tahap mature, sudah dikenal oleh banyak orang, dan itu-itu saja. Nah, perlu ada yang namanya perluasan, membuat kategori baru. Nah, dalam kita membuat kategori baru, tentu target marketnya pun berbeda, sehingga kita harus membuat segmenting. Ya. Nah, segmentasi berdasarkan pada kondisi mikro. Jadi kita tidak bisa mensegmentasi orang-orang secara general yang terlalu luas. Ya, kita harus mensegmentasi orang itu benar-benar per kategori. Ya, dia apa namanya?
secara usia, spesifik usia, secara jenis kelamin, secara tingkat pendapatan, mungkin secara agama, ya. Jadi kita harus spesifik untuk memilah-milah masyarakat. Dan alasan ketiga itu pertumbuhan masyarakat dengan pendapatan yang membaik, kebutuhan menjadi lebih kompleks, ya, sehingga pemasar memikirkan ulang siapa dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan masyarakat semakin besar, tapi produknya itu-itu saja, ya. Jadi diperlukan perluasan produk. Jadi segmentasi ini adalah kegiatan membagi-bagi pasar atau market. Sebentar ya. Oke, segmentasi itu kegiatan membagi-bagi pasar atau market yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen, ya. Heterogen itu jadi masyarakat itu kondisinya adalah sangat beragam dan sangat luas. Nah, ini kita mau kategorikan masyarakat berdasarkan kategori yang sama, ya. Jadi kita mau kategorikan secara usia, secara jenis kelamin, seperti itu ya. Jadi masyarakat yang begitu luas, begitu umum ya, kita mau kategorikan ya, agar lebih mudah kita dalam nanti step kedua itu adalah targeting ya. Nah, kita bisa membaginya itu eh sebentar ya, sebentar. Oke, ya, oke, sorry ya. Ini ada masalah dikit nih di laptopnya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas variabel. Jadi kita mau mengkategorikan berdasarkan variabel-variabel gitu ya. Nah, pertama kita bisa segmentasi berdasarkan geografis ya. Geografis ini adalah kita bisa mensegmentasi pasar berdasarkan wilayah ya. Bisa kita kalau secara luas kita bisa pisahkan sesuai dengan negara
ya. Lalu kalau misalnya yang kita mau lebih spesifik lagi, kita bisa segmentasikan berdasarkan wilayah negara bagian. Atau lebih lebih spesifik lagi per kabupaten, atau lebih spesifik lagi per kecamatan misalnya, ya. Jadi tergantung kita mau mensegmentasi pasar itu sesempit apa, ya. Kalau sebuah usaha seperti KFC atau McDonald itu dia karena dia kan internasional ya, jadi dia segmentasinya itu luas per negara, ya. Tapi kalau misalnya McDonald, dia kan ada outletnya di seluruh dunia. Kenapa sih masih harus mensegmentasi lagi gitu ya? Nah, karena ternyata setiap negara itu memiliki selera yang beda-beda, ya. Contoh misalnya, cuman di Indonesia McDonald itu jualan nasi dan jualan ayam goreng. Di luar negeri tidak ada McDonald, sama-sama McDonald, tapi tidak ada yang menjual nasi. Sama juga dengan KFC. KFC di luar negeri tidak ada yang menjual nasi. Ya, jadi hanya Indonesia aja. Nah, kenapa sih mereka bisa memutuskan seperti itu? Karena mereka membagi-bagi masyarakat berdasarkan negara. Mereka mencari tahu setiap negara itu seleranya seperti apa. Sehingga KFC Indonesia tidak bisa disamakan dengan KFC di Amerika. Seleranya berbeda. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah segmentasi secara demografis. Nah, demografis ini cukup luas nih ya. Demografis itu kita membagi-bagi masyarakat berdasarkan usia, atau berdasarkan gender jenis kelamin, atau berdasarkan ukuran keluarga, atau berdasarkan siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Nah, demografis inilah variabel yang paling sering dipakai dalam membuat segmentasi pasar. Ya, karena kita bisa spesifik eh, membagi-bagi masyarakat sesuai dengan usianya atau jenis kelaminnya berdasarkan dari produk yang mau kita jual, gitu ya. Oke, terus berikutnya kita bisa memisah-misahkan ya berdasarkan psikografis. Psikografis itu adalah membagi masyarakat berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Ya, jadi kita mau menyasar misalnya ibu-ibu arisan. Nah, berdasarkan dari gaya hidup mereka. Lalu kita mau membagi-bagi menjadi misalnya yang sesuai dengan gaya hidupnya lah. Orang-orang yang pengeluarannya sebulan sekian dan lain-lain. Ya. Lalu yang terakhir segmentasi berdasarkan perilaku atau behavior. Ya, nah behavior ini kita bisa mensegmentasi berdasarkan pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat, dan tanggapan-tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Nah, segmentasi perilaku ini yang paling efektif kalau kita dalam membuat sebuah produk. Jadi kita misalnya nih ada sebuah mobil listrik, ya, mobil listrik. Kalau misalnya mobil listrik ini kita mau sasar target market sesuai dengan segmentasi demografis, kita bisa bicara, orang-orang yang beli mobil listrik biasanya di usia berapa sampai berapa. Lalu biasanya orang kalau beli mobil listrik pendapatannya berapa. Nah, tapi kalau kita hanya mengsegmentasi seperti itu, kita akan bingung, ya, kita akan bingung dan eh, kita tidak bisa menyasar dengan maksimal. Tapi kalau kita bicara, kalau beli mobil listrik, Anda bisa terbebas ganjil genap. Nah, itu kan perilaku atau behavior masyarakat di Jakarta, di mana masyarakat Jakarta salah satu momoknya itu adalah mereka tidak bisa bebas berkendara setiap hari
Karena ada hari-hari di mana plat nomor mereka tidak bisa turun ke jalanan, seperti itu. Tapi dengan produsen mobil listrik tahu hal ini, dia bisa bilang bahwa kalau Anda punya mobil listrik, Anda tidak perlu pusing ganjil genap. Kapanpun Anda turun ke jalanan, mobil listrik tidak terkena ganjil genap. Nah, itu berarti dia menyasar dari sisi behaviornya atau perilaku masyarakat terutama di Jakarta. Ya, seperti itu. Nah, proses segmentasi itu pertama dimulai dari market. Ya, market yang segitu besar. Nah, marketnya ini mau kita pilah-pilah. Kita pisah-pisahkan sesuai dengan kategorinya. Lalu setelah kita pisah-pisahkan, ya, kita akan merapihkan nih. Kita akan merapihkan. Dari kategori satu, misal kategori usia, oh rentangnya segini, segini, segini. Dari kategori dua, misalnya kategori jenis kelamin, oh yang perempuan segini, yang laki-laki segini. Nah, dari kita sudah memilah-milah tadi, kita akan masuk ke tahapan namanya targeting. Ya, targeting artinya dari sekian kategori yang sudah kita tentukan, kita pilih kita mau menyasar yang mana. Misalnya, tadi kita sudah segmentasi berdasarkan usia. Masyarakat pertama gini, pertama kita segmentasi berdasarkan wilayah dulu deh, ya. Masyarakat Jakarta ada berapa? Masyarakat di Bali ada berapa? Nah, lalu kita segmentasi berdasarkan usia. Yang usia 0 sampai 10 ada berapa? 11 sampai 20 berapa? 21 sampai 30 berapa? Nah, setelah kita sudah segmentasi tadi, kita targetkan, kita tentukan dari sekian kategori itu kita mau ambil yang mana? Oke, kita mau ambil secara geografis produk saya ini baru bisa mencakup di area Jakarta. Artinya semua masyarakat Indonesia di luar Jakarta itu sudah pasti bukan target market saya. Ya, oke. Satu dari geografis. Kedua, usia. Saya merasa produk saya ini paling cocok untuk anak-anak sekolah. Ya, sekolah itu usianya antara 7 tahun sampai berapa sih sekarang? Sampai mungkin sekitar 17-18 tahun ya kalau nggak salah. Nah, itu adalah target market saya secara usia. Jadi target market saya orang Jakarta dengan usia antara 7 sampai 18 tahun. Ya, jadi seperti itu. Lalu kita mau targetkan lagi, kita mau targetkan dari sisi uh, uang jajan gitu. Saya target market saya ini adalah anak-anak yang uang jajannya mungkin sebulan bisa mencapai 1 juta. Nah, saya sudah segmentasi ya, anak-anak sekolah yang uang jajannya di bawah 100.000 per bulan berapa orang, yang 100 sampai 500.000 berapa orang, 600 sampai sejuta berapa orang, di atas sejuta berapa orang. Nah, dari situ saya menargetkan, oke, berarti yang menjadi target market saya adalah yang di atas 1 juta per bulan, karena produk saya misalnya premium misalnya gitu. Nah, udah tuh, jadi kita mengincar orang-orang Jakarta usia sekolah dengan uang jajan di atas 1 juta. Dari situ kita sudah bisa mengecilkan lagi kelompok masyarakat sampai kelompok yang kita mau. Ya, jadi itu adalah segmentasi dan targeting, ya. Nah, kendala segmentasi itu bersifat deskriptif, bukan prediktif, ya. Jadi, segmentasi itu kita mencari tahu, kita menjelaskan. Bukan kita hanya mengira-ngira, ya, bukan prediktif mengira-ngira, tapi kita mencari dengan data, gitu ya. Lalu proses segmentasi itu mengasumsikan homogenitas. Kita mau mengkategorikan masyarakat berdasarkan kategori yang sama, ya. Tadi dari heterogen menjadi homogen, ya. Proses segmentasi mengasumsikan tidak ada persaingan pada segmen yang dipilih, ya. Jadi kita hanya mengkategorikan mereka, tapi kita tidak mengasumsikan adanya persaingan. Ya, lalu dimungkinkan ada mungkin kesalahan mendefinisikan segmen, ya. Persyaratan segmentasi, ya. Pertama harus dapat diukur, ya. Segmentasi itu semua berbicara data.
Data itu berupa angka yang harus bisa diukur, bisa diakses, ya. Jadi siapapun bisa melihat angka hasil segmentasi kita, harus responsiveness. Jadi apabila ada perubahan data, maka data juga harus berubah, ya. Setiap minggu atau setiap bulan segmentasi itu bisa berubah. Mungkin dari yang orang tadinya gajinya mungkin 5 juta, hanya berbeda 2-3 bulan, dia bisa gaji menjadi 7 juta, 8 juta. Ya, masyarakat berubah, dinamis, sehingga data pun juga harus responsif, ya, harus bisa berubah. Lalu compatibility, data yang kita dapatkan itu harus masuk ke produk apapun yang mau kita lakukan targeting. Ya. Nah, contoh segmenting, ya. Kita contoh ini Citato nih, ya. Siapa yang nggak kenal Citato? Citato ini kalau secara demografis, ya, produk makanan ringan ini adalah calon konsumen berusia 7 hingga 30 tahun dari semua kalangan tanpa memandang status, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Nah, Citato mungkin sudah melakukan riset bahwa masyarakat yang paling banyak mengkonsumsi cetato ini usia 7 sampai 30 tahun, ya. Apakah di atas 30 tahun tidak mengkonsumsi cetato? Bisa saja, tapi kalau kita bicara paling banyak, ya, paling potensial ada di rentang usia ini. Dan ternyata cetato ini sudah melakukan penelitian, research juga penelitian, ternyata tingkat ekonomi orang tidak berpengaruh terhadap kesukaan mereka terhadap Citato. Mau yang pendapatannya 100 juta per bulan, pendapatannya 10 juta per bulan, sampai pendapatan 5 juta per bulan, ternyata mereka suka-suka aja Citato dan mereka mampu membeli Citato. Ya, dan tidak bergantung pendidikan, mau lulusan SMA, mau lulusan kuliah S1, S2, S3, ya, tidak mempengaruhi kesukaan orang terhadap Citato. Itu secara demografis. Nah, kalau secara geografis, secara wilayah, ya, Citato menargetkan calon konsumen di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebab bahan dasar keripik kentang itu digemari oleh masyarakat dan mudah didapatkan. Ya. Lalu kalau secara psikografisnya, Citato menyasar calon konsumen yang gemar bersantai. Jadi kalau secara ininya psikologisnya, secara grafisnya ini orang-orang yang suka bersantai, ya, dan melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati cemilan. Jadi ini adalah target market dari Citato, ya, orang-orang yang usianya 7 sampai 30 tahun, tinggalnya di wilayah perkotaan atau pedesaan, dan mereka itu suka bersantai dan kalau bekerja sambil menikmati cemilan, seperti itu. Nah, lalu contoh kedua adalah minuman UC 1000, ya. Secara demografis, UC 1000 ini menargetkan calon konsumen berusia 15 sampai 35 tahun. Gender tidak bermasalah ternyata, ya. Produk ini dipasarkan dengan harga ekonomis yaitu 7 sampai 10.000 per botol. Secara geografis, oh ternyata mereka mengincar orang-orang yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan dengan cuaca tropis, ya. Sebab mungkin mereka sudah melakukan penelitian, ya, orang-orang yang tinggal di cuaca tropis itu biasa kandungan ionnya itu kurang dan mereka itu suka kehausan gara-gara cuaca tropis sehingga mereka sering membeli minuman dengan soda yang dingin, gitu ya. Kalau secara psikografis, menyasar calon konsumen yang berusia produktif, yang aktif berolahraga, ya, yang orang-orang olahraga ini biasanya mereka sangat concern dengan kandungan ion, elektrolit, dan terutama vitamin C. Ya. Tidak hanya itu, calon konsumen yang sakit dan mudah lelah juga dianjurkan mengkonsumsi produk ini karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Jadi UC 1000 secara target market dia mengincar orang-orang yang berusia 15 sampai 35 tahun, ya, yang mampu beli minuman dengan harga 7 sampai 10.000, tinggal di wilayah perkotaan ataupun pedesaan, tapi yang penting cuacanya tropis, ya, cuacanya panas, dan kalau bisa mereka juga rajin berolahraga sehingga mereka perlu mengganti elektrolit tubuhnya. Ya, oke.
Oke, sekarang sudah jam 2 ya, kita break 20 menit, nanti kita mulai lagi jam 2:20 ya. Oke, terima kasih.
Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah tentang Mitsubishi, ya. Nah, Mitsubishi atau brand mobil lainnya ya, mau Toyota, Honda, Daihatsu, apapun itu, ya, mereka tidak pernah hanya membuat satu jenis mobil saja, ya. Pasti mereka membuat beragam jenis mobil. Nah, setiap model mobil yang mereka buat itu mereka sudah memiliki target marketnya masing-masing. Ya, misalnya contoh Mitsubishi, ya. Mitsubishi itu mungkin yang gampang deh, misalnya Toyota deh ya, Toyota yang lebih familiar buat kita. Nah, Toyota itu saat dia membuat Toyota Agya, ya, tentu pasarnya akan berbeda waktu dia membuat Toyota Fortuner, ya. Akan berbeda juga saat dia membuat Toyota Avanza, ya. Nah, kalau kita bisa menebak-nebak nih, menerka-nerka gitu ya, kira-kira segmen pasarnya Agya siapa sih, ya? Agya mobil kecil, harganya relatif murah daripada mobil Toyota lainnya, bentuknya compact gitu ya, atau ini disebutnya micro and compact car gitu. Muatnya hanya 5 orang. Nah, berarti Agya ini segmen pasarnya pertama kalau dari sisi pendapatan ekonomi gitu ya, berarti mereka yang ekonominya itu mungkin gajinya um, 6 juta, 7 juta, atau mungkin lainnya ya. Jadi mereka secara penghasilan tidak terlalu besar. Lalu mereka tidak cocok untuk keluarga, keluarga besar tepatnya ya. Mereka cocok untuk pengantin baru atau yang masih single atau yang sudah punya anak mungkin maksimal 1 atau 2 anaknya. Mungkin 2 saja sudah kurang ya dengan bagasi yang kecil gitu ya. Jadi itu segmentasi mereka. Orang-orang yang baru pertama kali punya mobil, orang-orang yang senangnya mobil kecil, yang sat-set dibawa kemana-mana. Nah, beda dengan Toyota Avanza, ya. Avanza mereka lebih mengincar keluarga yang lebih besar. Anaknya 2, 3, mau mengajak orang tuanya atau kakek neneknya juga bisa, seperti itu, ya. Lalu kalau kita bicara Toyota Fortuner, ya, sama-sama mungkin keluarga, ya, tapi mereka yang pendapatannya mungkin kelasnya ke atas. Mereka yang mengincar fitur, mereka yang mungkin sukanya mobilnya kenceng gitu ya. Kalau Agya mungkin orangnya yang nggak suka mobil kenceng, tapi yang penting mobilnya irit, mobilnya hemat. Nah, jadi produsen mobil berusaha membuat model-model mobil yang bisa mengcover segala jenis segmentasi. Mulai dari segmentasi kalau secara ekonomi, mulai dari yang paling atas sampai yang ekonominya menengah itu mereka bisa beli mobil Toyota. Mulai dari usia single, sampai pengantin baru, sampai keluarga kecil, sampai keluarga besar, mereka bisa mengambil mobil Toyota. Ya, mulai dari yang sukanya mobil irit sampai mobil kenceng, mereka bisa ngambil Toyota. Jadi Toyota itu membuat model-model mobil yang bisa dipakai oleh seluruh kalangan. Ya, mereka tinggal pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, kalau Mitsubishi mereka membuat mobil segmennya ada 6. Micro and compact car, mobil kecil, family car, mobil keluarga, lalu road off atau SUV, ya mobil-mobil yang memang lebih besar dan lebih tahan banting, sports car ya mobil-mobil yang mahal, premium car, mobil mahal, sampai mobil-mobil yang untuk bisnis dan sampai truk ya semua mereka produksi ya dari mulai micro and compact car seperti ini. Nah, yang sering kita lihat di Indonesia mungkin yang sebelah kiri atas yang warna ungu itu Mitsubishi Mirage ya. Cuman sekarang pun sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Lalu family car, road off, SUV seperti ini model-model mobilnya.
lalu premium and sports car seperti ini model-modelnya, sampai mobil-mobil untuk bisnis, truk, ya semua mereka produksi. Nah, Mitsubishi kalau secara demografik itu mengincar masyarakat yang memiliki jiwa muda, ya. Lalu secara gender bebas, mau laki-laki perempuan, mau usia itu di bawah 40 tahun. Kalau secara geografi, ya, semua wilayah di dunia ini bisa menggunakan Mitsubishi, ya, tergantung dari jenis mobilnya, ya. Mau dari jalanan jelek sampai jalanan halus, semua bisa diterabas oleh mobil Mitsubishi. Kalau secara psikografik, ya, nah, kalau secara lifestyle itu adalah orang-orang yang silahkan memilih mobilnya sesuai dengan gayanya mereka. Ya, secara pendapatan pun juga mulai dari yang murah sampai yang mahal semua ada, tinggal disesuaikan aja dengan kemampuannya. Nah, tadi sudah segmenting ya, jadi kita memilah-milah masyarakat berdasarkan dengan kategorinya. Setelah tadi kita pisah-pisahkan, berikutnya tadi saya bilang targeting. Jadi dari sekian banyak kategori-kategori, kita tentukan kira-kira kategori yang mana yang memang cocok dengan target market kita. Secara usia misalnya kita mengincar usia 20 sampai 40 tahun. Secara gender misalnya kita pilih laki-laki atau perempuan. Secara pendapatan, kita milih yang kira-kira pendapatannya per bulan berapa, ya. Jadi ini adalah targeting, proses mengevaluasi daya tarik tiap-tiap segmen dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki, ya. Kalau produknya general gitu ya, misalnya kita mau bikin produk mobil. Mobil itu kan mau perempuan, mau laki-laki sama aja. Nah, artinya kita memilih segmen lebih dari satu. Seperti itu. Nah, sudah segmenting, sesudah targeting, ya sekarang kita positioning. Jadi kalau tadi kita sudah memilih nih target market yang mau kita sasar apa, sekarang kita buat positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk, perusahaan, dan image sehingga produknya mendapat tempat yang berarti dan berbeda dengan produk yang lain. Nah, jadi setelah kita sudah memilih target market yang mau kita ambil, kita harus memiliki produk yang memiliki keunggulan yang membedakan produk kita dengan produk-produk sejenis. Kemarin kita sudah belajar USP, ya. Kita sudah belajar nilai, ya. Kita sudah belajar positioning. Semua itu sama, ya. Intinya bagaimana produk kita bisa berbeda dibandingkan produk kompetitor dan konsumen lebih memilih produk kita atas keunikan atau keunggulan dari produk kita, ya. Nah, positioning ini membuat produk kita menjadi unik di benak konsumen, ya, memberikan benefit yang lebih dibandingkan dengan pesaing kita. Positioning bukanlah strategi jangka pendek, melainkan difungsikan untuk strategi jangka panjang, ya. Karena yang namanya produk yang kita buat, otomatis produk itu akan kita jual dalam jangka waktu yang panjang. Kita tidak mungkin membuat produk suatu usaha, kita prediksikan hanya kita jual dalam waktu 2 tahun. Enggak, ya pasti kita maunya produk kita ini bisa laku di pasaran sampai lama sekali. Nah, caranya ya kita membuat apa keunikan produk kita dibandingkan produk lain, dan keunikan ini harus bersifat jangka panjang. Artinya keunikan ini tidak mudah dicontek oleh usaha lain. Ya, KFC gitu ya. Sama-sama banyak yang menjual ayam goreng. Tapi kenapa kita tetap memilih KFC? Karena dari segi aroma, dari segi rasa, tidak ada atau belum ada yang bisa menyamai rasanya KFC.
Mau kita beli ayam goreng pinggir jalan, McD, Burger King, apapun itu, rasanya tidak bisa sama persis seperti KFC. Dan rasa KFC itulah yang dikangenin oleh semua orang. Indomie ya, biarpun begitu banyak mie instan yang ada di pasaran, tapi tidak ada satupun yang bisa menyamai persis rasanya Indomie. Dan rasa Indomie itulah yang menjadi kesukaan masyarakat Indonesia. Posisi yang berdaya saing ya, prinsip daripada posisi berdaya saing adalah berkaitan dengan bagaimana pelanggan dan bagian pasar lainnya mempersepsi perusahaan yang bersaing, produk maupun merek ya. Positioning dapat terjadi pada berbagai tingkatan, dari tingkatan perusahaan, barang dan jasa maupun merek ya. Prinsip positioning. Sebuah perusahaan tuh harus menetapkan posisinya di dalam benak target pasar. Jadi bagaimana caranya produk kita itu bisa nyantol di otak para target pasar kita. Bagaimana caranya mereka kalau nyari barang ini, ya nyarinya kita. Karena brand kita ada di benak mereka semua. Lalu posisi tersebut harus menjadi sebuah pesan sederhana dan konsisten. Yang namanya keunggulan, kayak misalnya tadi saya bilang KFC gitu ya. Keunggulan KFC itu ada dari rasa dan aromanya. Dia tidak aneh-aneh ya, membuat ayam goreng saus padang, membuat ayam goreng pakai keju gitu ya. Dia nggak membuat seperti itu. Dia membuat simple, sederhana, rasa dan aromanya tidak bisa dilupakan oleh orang-orang. Itu aja, ya. Tapi sesuatu yang sederhana itu akan menjadi sesuatu yang konsisten dan akan jangka panjang, ya. Posisi tersebut harus bisa membedakan perusahaan dengan pesaingnya, ya. Jadi keunikan inilah yang menjadi pembeda dan tidak mudah ditiru oleh usaha lain. Sebuah perusahaan tidak bisa memberi segala hal untuk semua orang, ya. Walaupun KFC itu memang enak banget, ya, tapi tetap KFC itu harus memiliki targetnya. Karena kalau orang-orang di luar target marketnya KFC, belum tentu mereka suka dengan KFC. Contoh, ya, orang-orang yang memang vegetarian, ya, seenak apapun KFC, orang vegetarian itu tidak akan menjadi target marketnya KFC. Mereka tidak akan membeli produk KFC seenak apapun produk KFC. Ya, seperti itu. Salah satu tantangan dalam mengembangkan strategi positioning yang dapat bertahan lama adalah menghindari untuk berinvestasi dalam perbedaan yang mudah ditiru ya. Jadi intinya sesuatu yang menjadi pembeda ini harus sesuatu yang tidak mudah ditiru. Oke. Nah, cara mengembangkan strategi positioning ya, kita mulai dari analisa pasar dulu nih. Kira-kira pasar tuh butuhnya apa sih? Ya. Jadi kita menentukan dan menganalisis segmen pasar. Lalu kita tentukanlah target yang mau kita sasar dari segmen-segmen tadi, lalu menjelaskan posisi yang diinginkan pasar ya. Itu kalau kita memilih dari sisi target market. Tapi kalau kita melihat dari sisi pesaing, kita melihat dulu nih pesaing kita tuh mereka sudah punya apa sih dan apa yang mereka belum punya, kita cocokkan dengan apa yang dimau target market ya. Nah, setelah ketemu baru kita bisa membuat rencana aksi pemasaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi marketing idea itu mulai dari segmentasi, targeting, sampai positioning. Ya, saat kita membuat positioning ada 4P yang harus kita ingat. Ada product, place, promotion, dan price. Ini saya salah tulis price harusnya ya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, contoh ini ada produk coconut hair oil. Ya, coconut hair oil ini kita bisa lihat nih segmentasinya adalah hair care. Jadi orang-orang yang memang mencari produk untuk kesehatan rambut. Targetnya siapa? Semua. Artinya mau laki-laki, perempuan, mau bekerja atau tidak, mau seperti apapun bisa menjadi orang-orang yang berpotensi menggunakan produk ini, ya.
Positioningnya apa yang membedakannya produk lain? Purity. Mungkin dia merasa produknya itu benar-benar murni dari minyak kelapa. Ya, yang menjadi diferensiasi apa? Diferensiasi itu dia membuat sebuah packaging yang menarik sehingga orang-orang tertarik membeli produk dia untuk mencoba produknya. Ya, itu adalah contoh STP dari sebuah produk. Oke. Nah, ini tahapan STP mulai dari menganalisa pasar. Ya, sama kita tadi yang kita udah jelasin ya. Kita menganalisa masyarakatnya, lalu kita segmentasikan, kita pilah-pilah masyarakatnya, lalu kita targetin, kita pilih mau segmen yang mana yang mau kita ambil, lalu kita memiliki product positioning, apa yang menjadi pembeda kita di masyarakat, maka itu akan menjadi kekuatan marketing yang kuat. Ya, pasarnya tepat, produknya pun tepat. Sasaran STP atau segmenting targeted positioning itu adalah menciptakan dan mempertahankan citra unik merek perusahaan dalam benak konsumen sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Ya, jadi tujuannya kita melakukan segmenting, targeting, positioning adalah kita memiliki keunggulan dibandingkan pesaing-pesaing lain dan tentu memaksimalkan masyarakat untuk membeli produk kita. Sebuah produk atau jasa akan memiliki keunggulan kompetitif apabila dapat menawarkan manfaat-manfaat yang penting dan dinilai unik oleh para pelanggan. Ya, jadi saat kita membuat kelebihan atau keunikan produk kita, pastikan keunikan tersebut memang dibutuhkan oleh para pelanggan. Nah, ya ini sama aja sih ya. Nah, ini adalah contoh yang namanya mass marketing dan micro marketing. Kalau mass marketing, kita membuat produk yang tidak memiliki target market. Maksudnya apa? Artinya produk ini general untuk semua orang. Contoh Pepsodent ya. Pepsodent dia tidak kategorikan masyarakat. Laki-laki, perempuan, semua pasti sikat gigi. Anak mulai dari anak-anak sampai orang tua pasti sikat gigi. Orang yang tinggalnya di Amerika, di Indonesia, di Eropa pasti sikat gigi. Orang yang penghasilannya di bawah 1 juta, penghasilannya di bawah 5 juta, penghasilannya 10 juta, 20 juta, 100 juta, semua pasti sikat gigi. Ya, jadi ini adalah mass marketing. Sangat mudah sebenarnya marketing produk ini karena produk ini dibutuhkan oleh semua orang. Nah, tapi ada beberapa brand seperti Pepsodent, selain dia memiliki produk yang mass marketing, dia juga memiliki produk-produk yang khusus, ya. Contoh Pepsodent Sensitive Expert. Ini untuk orang-orang yang memang memiliki masalah gigi sensitif. Lalu sebelah kanan Pepsodent Herbal. Orang-orang yang mencari pasta gigi yang alami buat giginya. Lalu ada Pepsodent Whitening. Orang-orang yang memang mau sikat gigi tapi tujuannya agar giginya tetap putih. Ya. Nah, jadi itu adalah dia membuat turunan-turunan produk fungsinya untuk menyasar orang-orang yang lebih spesifik. Sedangkan kalau orangnya tidak spesifik, yang tidak punya masalah gigi, tidak punya keinginan lain-lainnya, hanya pengen sikat gigi aja biar bersih, dia bisa mengambil mass produknya. Pepsodent. Oke, demikian materi saya siang hari ini tentang segmenting, targeting, dan positioning. Ya, semoga kalian paham bagaimana kita dalam membuat sebuah usaha, kita menentukan target market kita siapa, dan membuat usaha yang beda dibandingkan yang lain, sehingga kita bisa menjual produknya dengan sangat baik. Ya, oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan. Ya, Pak Khairul Amri, silahkan. Halo, Halo, selamat sore Pak. sore. Ini Pak tentang segmen tadi pasar. Beberapa minggu lalu kan ada ini ya kayak berita di mana
perusahaan Toyota dari Jepang terkena kasus skandal kan keselamatan karena Daihatsu. regulasi tidak sesuai standar gitu kan. Iya, Nah, Daihatsu. untuk positioning kan itu tidak apa ya Pak, tidak konsisten dan tidak terbuka ya namanya Pak, tidak jujur lah kita bilang. Nah, bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan strategi segmentasinya ya Pak? Dan targetingnya dan positioningnya yang mereka terapkan untuk memperbaiki nama mereka gitu Pak. Oke. Kita bicara Daihatsu dan Toyota, yaitu dua perusahaan yang memang beda perusahaan, sama-sama dari Jepang, tapi mereka beda perusahaan. Tapi kenapa mereka sering membuat produk yang mirip? Ya, kenapa ada Toyota Agya, ada Toyota Ayla? Kenapa ada Terios, ada Rush? Kenapa ada Avanza, ada Xenia? Ya, nah mereka itu ingin menyampaikan bahwa biarpun mereka membuat produk yang hampir sama, tapi mereka mempunyai pasarnya masing-masing. Daihatsu dengan pasarnya Daihatsu, Toyota dengan pasarnya Toyota. Ya, Toyota memang memasarkan dirinya sebagai sebuah produk yang lebih mahal daripada Daihatsu, tapi lebih memberikan kenyamanan. Sedangkan orang-orang yang ingin membeli mobil seperti Toyota, namun budgetnya tidak sampai, dia bisa membeli Daihatsu. Yang mana kalau Daihatsu Ayla itu lebih murah daripada Daihatsu Agya. Ada beberapa fitur-fitur kualitas yang memang dipotong sehingga menyesuaikan dengan budget customer. Nah, itu yang namanya adalah STP, segmenting, targeting, positioning. Mereka mengincar pasar yang berbeda, mengincar target yang berbeda karena mereka memiliki positioningnya masing-masing. Ya, kualitasnya Toyota itu berbeda dengan kualitas Daihatsu, tapi keterjangkauannya Daihatsu lebih murah daripada Toyota. Nah, kalau kita bicara skandal, itu sebenarnya tidak berhubungan dengan STP-nya. Karena apapun kondisi perusahaan tersebut, masalah perusahaan tersebut, selama dia tidak rebranding, dia mengubah image-nya, maka dia akan tetap di STP yang sama. Tapi ada satu hal yang kita sebut sebagai etika bisnis. Ya, itu yang dilanggar oleh Daihatsu. Mereka melanggar etika bisnis, mereka melanggar kejujuran, mereka memanipulasi data, tujuannya agar produknya lolos, ya, lolos tes, tapi biaya produksinya tetap murah. Itu yang mereka lakukan. Sehingga itu sudah mereka lakukan dari tahun 1989 sampai sekarang. Ya, konsekuensinya sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap Daihatsu sekarang sedang turun jauh. Ya, tapi segmen dan targetnya Daihatsu tidak berubah. Mereka segmen targetnya itu adalah orang-orang yang memang mungkin penghasilannya atau mencari mobil yang tidak semahal Toyota. Itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Yang berubah persepsi masyarakat. Itu yang akan membuat Daihatsu mengalami penurunan penjualan sekarang dan nantinya. Ya, kalau Daihatsu itu memang mereka bisa menyelesaikan dengan baik, mereka bisa bangkit lagi, tentu mereka harus melakukan terobosan-terobosan yang membagongkan gitu ya, sampai masyarakat percaya kembali ke Daihatsu. Tapi selama merek dia masih Daihatsu, selama produk dia masih Daihatsu, maka segmenting, targeting, dan positioning dia tidak akan berubah. Mungkin nanti yang berubah adalah positioningnya. Dia akan membuat sebuah keunikan yang jauh melebihi produk-produk mobil lainnya, sehingga orang-orang yang tadinya kehilangan kepercayaan, mereka mau membeli produk Daihatsu lagi. Seperti itu Pak Amri. Oke Pak, terima Iya, kasih. thank you. Oke, saya tutup kelas kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti siang ini. Ya, besok kita ketemunya pagi ya. Besok saya kebetulan siangnya ada kerjaan, jadi besok kita ketemu pagi hari jam 8.
ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.